dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam podcast pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana menggali potensi diri kita, energi di dalam diri kita lewat pertumbuhan kepribadian. Kita akan membahas tentang membangun citra diri kita. Membangun citra diri kita. Di dalam membangun citra diri kita, itu sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau orang dibesarkan dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, menemukan citra diri yang baik sangat mudah. Namun, apabila dibesarkan dalam lingkungan yang jelek, yang buruk, menemukan citra diri menjadi sesuatu yang sulit. Saya secara pribadi juga membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun citra diri. Begitu juga yang dialami oleh seorang bernama Jonetta Maxwell yang ada di segmen sebelumnya, itu hampir membutuhkan waktu 30 tahun. Saat ini ada beberapa tips untuk membangun citra diri kita. Yang pertama, jagalah percakapan batin kita. Jagalah percakapan batin kita. Entah kita menyadarinya atau kita tidak menyadarinya, kita sebenarnya selalu melakukan percakapan dengan diri kita sendiri sepanjang waktu. Seperti apakah percakapan kita? Apakah kita memberi dorongan semangat pada diri kita sendiri, atau justru kita mengecam diri sendiri? Jika kita bersikap positif, itu akan membantu menciptakan citra diri yang positif. Jika kita bersikap negatif, itu akan menggerogoti nilai diri kita. Dari manakah percakapan batin yang negatif dan penuh kecaman tersebut? Biasanya berasal dari pola asuh yang kita terima. Berasal dari pola asuh yang kita terima. Itu dicatat oleh dua orang pengarang, yaitu John Assaraf dan Murray Smith. Dalam bukunya The Answer, dia ngomong tentang pesan-pesan negatif yang diterima anak-anak saat mereka sedang bertumbuh. Mereka berkata begini, pada saat Anda mencapai usia 17 tahun, Anda mendengar, tidak, kamu tidak mampu. Itu kira-kira 150.000 kali. Anda telah mendengar, ya, kamu bisa, sekitar 5.000 kali. Itu artinya 30 tidak untuk 1 ya. 1 berbanding 30. Hal itu menciptakan keyakinan kuat bahwa aku tidak mampu. Memang itu nggak mudah diatasi. Itulah yang menyebabkan seseorang seperti Jonetta membutuhkan waktu 30 tahun untuk mulai percaya bahwa ia dapat berubah. Sejak kecil ia telah dipaksa untuk merasa tidak berharga. Begitu juga dengan saya. Saya juga membutuhkan waktu hampir 40 tahun untuk membangun citra diri saya. Jika kita ingin mengubah kehidupan kita, kita harus
mengubah cara berpikir tentang diri kita. Jika kita ingin mengubah cara berpikir kita tentang diri kita, kita juga perlu mengubah cara berbicara kita kepada diri sendiri. Dan semakin kita tua, semakin besar tanggung jawab kita terhadap cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita percaya. Bukankah kita telah memiliki banyak persoalan dalam hidup ini? Mengapa harus menambahinya dengan membuat diri kita sendiri menjadi putus asa melalui percakapan batin yang negatif? Ada buku untuk anak kecil di Amerika berjudul The Little Engine That Could, mesin kecil yang mampu. Cerita itu adalah cerita untuk anak kecil membangun rasa percaya diri dan rasa optimisme, sehingga setiap anak kecil berpikir, itulah aku, dan aku pikir aku mampu. Begitulah kita. Kita perlu belajar menjadi pembangkit semangat dan cheerleader atau pemandu sorak untuk diri kita sendiri. Setiap kali kita melakukan pekerjaan yang baik, jangan biarkan itu lewat begitu aja. Berikan pujian pada diri kita sendiri. Setiap kali kita melakukan kesalahan, ya, kita jangan pernah membicarakan kesalahan itu berkali-kali kepada diri kita sendiri. Anggaplah kalau itu sebuah kesalahan, kita sedang membayar harga untuk menjalani proses pertumbuhan, dan kita akan belajar lebih baik lagi. Nah, kalau kita sedang berdisiplin, biarlah itu kita katakan bahwa kita seharusnya berdisiplin dan jangan hanya bersenang-senang. Jadi intinya, setiap hal positif kita katakan kepada diri kita. Karena apa? Hal-hal positif yang kita katakan kepada diri kita itu bisa membantu kita. Lalu tips yang kedua di dalam membangun citra diri kita adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahayanya membandingkan diri kita dengan orang lain adalah begini. Kalau orang lain lebih baik daripada kita, kita jadi ngeper, kita jadi rendah diri. Namun apabila kita lebih tinggi dari orang lain, kita jadi lebih sombong. Jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain sesungguhnya itu gangguan yang nggak perlu sih. Satu-satunya orang yang perlu kita bandingkan dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Karena kita punya misi, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus lebih baik dari yang kemarin. Kita melakukannya dengan memusatkan, memfokuskan perhatian kita apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk menambah baik dan untuk bertumbuh. Lakukanlah itu dengan cukup sering. Dan jika kita menoleh ke belakang serta membandingkan diri kita, maka secara proses berminggu-minggu
berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka kalau kita membandingkan diri kita hari ini, maka kita akan melihat kemajuan. Kemajuan akan perform diri kita sendiri dan kita jadi bersemangat. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, salam untuk membangun citra diri. Salam untuk menggali potensi diri kita melalui pertumbuhan kepribadian, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.